Sampai sekarang saya belum menemui boneka yang seperti ini. Sebesar apa Pak Musli tingginya boneka? Boneka ini 40 cm. Lumayan besar ya. Lumayan. Orang yang menaruh benda itu tidak terima. Disitulah bertengkar. Bertengkar dalam arti gerakan badan. Jadi dipukul kanan, dipukul kiri. Awalnya pakai silat. Karena dia punya fisik, lama-lama kan melemah silat itu. Akhirnya pakai raga. Begitu ada sinar, klap, selesai. Dan orang Peter yang saya katakan dukun tadi itu sekejap tewak. Bukan meninggal, tapi nggak sadarkan diri. Terpental boneka itu di tembok. Bek, gitu. Disitulah lampu mulai dinyalakan, bahwa itu wujudnya boneka itu ada. Jadi setelah diambil keluar, Ya, perut si Nina ini langsung kempes. kempes. Bahwa Nina ini kena guna-guna. Bukan guna-guna dari seorang laki-laki, tapi guna-guna dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat MM, apa kabar Anda hari ini? Terima kasih masih selalu bersama Malam Mencekam. Hari ini saya Mang Ei dan tim kembali akan menghadirkan ke hadapan Anda kisah mistis, horor dan pastinya mencekam. Baik, di depan Anda sudah ada seorang bapak namanya Pak Muslih. Nah, Pak Muslih akan bercerita tentang kisah pengalaman nyatanya pada tahun 2010, yaitu tentang seseorang yang perutnya mengandung boneka. Ini adalah boneka gaib ya. Jadi diteluh oleh seseorang. Bagaimana ceritanya nanti. Sebelumnya kami akan memberikan kenang-kenangan kepada Pak Muslih, yaitu kaos Malam Mencekam. Gimana Pak Muslih kaosnya? Bagus nggak? Coba dinilai dulu lah. Bagus kalau membaca masalah zikir daripada minta sama jin kafir. Saya salut karena ini ada hal yang islami juga. Tuh. Mengandung keimanan. Ya. Bagaimana kualitasnya Pak? Kualitasnya boleh. Ini juga ada harganya, kualitasnya. Terus nggak sembarangan kualitasnya, karena saya sendiri juga seorang biasa ngejahit kaos. Ya, oh gitu Pak ya. Baik. Nah Sobat, kalau Sobat ingin memiliki kaos ini, silakan hubungi admin. Ada 11 desain yang bisa Anda pilih. Ini diantaranya yang ini ya. Banyak yang lainnya, silakan pilih. Harganya Rp120.000. Oke Pak, Bapak dipakai ya kaosnya? Iya. Nah, si Bapak sudah pakai kaosnya. Jadi ganteng nih Pak Muslih. Pak Muslih apa kabar? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak usia berapa boleh tahu nggak? Pak, saya berusia 60 tahun Pak. Luar biasa, masih gagah gini ya. Masih Alhamdulillah. segar nih. Udah punya cucu banyak nih pasti nih. Baru satu Pak cucunya. Baru satu. Dari anak berapa Pak? Dari anak yang pertama, cucu yang pertama satu. Pak, katanya tahun 2010 Pak Muslih pernah mengantarkan seorang wanita Pak. Betul Pak, betul. Menemui seorang spiritual yang katanya perutnya
membesar seperti Iya. mengandung. Iya, betul, Pak. Nah, itu mengandungnya nggak wajar, Pak ya. Iya. Gimana ceritanya, Pak? Kata-kata mengenai kisah nyata ini bisa saya sebutkan dengan istilah boneka ajaib, Pak. Boneka ajaib. Boneka ajaib. Dikatakan ajaib, boneka ini bisa mengeluarkan getaran seperti getaran detak jantung. Yang kedua, boneka ini juga memiliki getaran-getaran yang ada di usus lambung manusia. Jadi cerita ini bermula dari seorang perempuan yang bernama Nina. Nina ini hidupnya sangat sebatang kara. Dia sudah ditinggalkan kedua orang tuanya dan hanya memiliki tantenya. Itu pun juga jauh. Si tantenya ada di kota besar dan dirinya sendiri, Nina, ada di suatu perkampungan di daerah seberang. Artinya di luar tanah Jawa. Nina ini adalah seorang muslimah. Artinya dia seorang muslim yang taat. Pada suatu hari Nina ini bermaksud hendak mencari pekerjaan di kota besar, yaitu di Jakarta. Awalnya dia mencari kerjaan, terutama saudara dari orang tuanya, yaitu tante. Dalam bahasa Jawa disebutnya bibi. Ketika dia berangkat dari daerah seberang sana, dia datang ke Jakarta 2 hari 2 malam. Akhirnya mencari tantenya ke sana kemari dan bertanya. Kemudian dengan keterangan-keterangan dan alamat yang sudah dia dapatkan, akhirnya ketemu juga di rumah tantenya. Disitulah dia menceritakan mengenai keadaan di desanya, di kampungnya, bahwa dia bertujuan datang ke sini yaitu ingin bersilaturahmi dan ingin mencari pekerjaan, apa yang semula dia inginkan. Kemudian apa kata tantenya? Udah, kamu membantu saya aja di sini ngurus dagangan, yaitu menjual makanan, Pak. Dia dikuat-kuatin ikut dengan tantenya karena tantenya agak cerewet, Pak. Bahkan dibilang dari hari pertama sampai 1 minggu dia sebenarnya sudah nggak tahan. Begitu dia nggak tahannya, dia seolah-olah ingin melarikan diri dari tempat bibinya. Pada akhirnya tantenya punya unek-unek dan punya keinginan bahwa keponakannya akan dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan tantenya. Dan kemudian apa hendak dikata,
Dia punya prinsip bahwa siapapun laki-laki yang tidak saya cintai, saya tidak akan mau untuk dijodohkan. Hal itu disampaikan kepada tantenya. Apa tanggapan dari tantenya? Ya otomatis tantenya marah besar. Ini anak tidak tahu diuntung, bahkan tidak tahu balas budi, terima kasih. Ya sudah, kalau itu memang menjadi keinginanmu, sana kamu kembali ke tempatmu sana, balik lagi sana, ini uangnya. Begitu dia dikasih uang untuk perjalanan, ternyata dia tidak pulang ke kampung halamannya, tetapi melanjutkan ingin mencari pekerjaan. Dan pekerjaan ini didapat di daerah Bogor. Ada seorang temannya bernama Santi. Sangat akrab dia ketika berkenalan dengan Santi, sehingga dia diajak bekerja di warung juga, Pak. Ketika dia diajak bekerja, dia sangat menikmati, enjoy. Tapi tiba-tiba suatu hari dia dapat ujian cobaan, sebagaimana manusia diuji oleh Sang Kuasa. Pertama kali yang dia rasakan adalah perut. Ketika itu dia sampai nggak sadarkan diri sakitnya. Begitu si Santi tadi itu mengetahui bahwa temannya itu sakit, dia diajak pertama ke puskesmas setempat. Dan kebetulan di puskesmas itu dokter puskesmas lagi ada perjalanan keluar daerah, dan kebetulan di situ ada bidan. Jadi kasih kebidanan menyatakan bahwa dia itu sedang hamil muda. Begitu kagetnya si Nina dinyatakan, kenapa saya kok divonis hamil? Itu dalam unek-unek di hatinya, dia itu berontak supaya apa yang dikatakan oleh Bu Bidan tadi itu tidak benar. Setelah sang medis bidan menyatakan dia itu hamil muda, dia berbicara kepada temannya Santi tadi itu dengan baik-baik. Santi, saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, bahwa saya belum pernah bertemu dengan seorang laki-laki sampai mencium saya, menghamili saya. Saya belum pernah. Tapi ini ada ibu bidan dengan medisnya mengatakan bahwa saya ini hamil muda. Santi bingung, temannya tadi itu. Bener Tanin, kamu ini gak hamil. Saya sudah bersumpah, kalau sumpah saya ini benar-benar saya ini hamil, aku akan dikutuk oleh Allah. Dia bilang begitu. Akhirnya keduanya semalam tidak bisa tidur. Di antara Nina dan Santi tadi itu mencoba beristighfar, bangun sholat malam, minta petunjuk kepada Sang Kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si Nina ini saking asiknya dia melakukan ibadah malam, bangun malam, dia ketiduran dan bermimpi, berjalanlah kamu ke arah Cirebon. Di sanalah insya Allah kamu akan mendapatkan petunjuk yang baik, yang bisa untuk mengatasi
ujian berat yang sedang kau hadapi ini. Kemudian dia bertemu kepada Santi, mengatakan, Santi, kau adalah sahabatku yang baik, yang belum pernah saya temui sejak saya menampakkan jejak kaki di tanah Jawa ini. Kenapa sini nak? Kan enak kerja di sini. Tolonglah usahakan. Nanti aku juga berusaha. Akan saya usahakan sebagaimana kamu ini benar-benar tidak hamil. Akhirnya si Nina mengurungkan niatnya untuk datang ke Cirebon, melanjutkan pekerjaannya, yaitu membantu si Santi untuk berdagang di tempatnya Santi. 1 bulan kemudian dia merasakan seolah-olah perutnya itu ada yang nendang. Lama-lama sampai yang ketiga bulannya dia benar-benar sudah nggak tahan. Melihat kandungannya sudah mulai merasakan getaran-getaran dan perutnya benar-benar seperti orang hamil. Ketika itu pula dengan bacaan kalimah yang diajarkan kepada orang tuanya di kampung, dia hanya membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemikirannya tenang dan di dalam perutnya juga merasakan tenang, tidak ada gangguan lagi nendang-nendang. Kemudian dia mencoba berdoa lagi. Akhirnya Nina memberanikan diri untuk menyatakan bahwa aku harus berobat. Aku harus berjalan lagi ke tempat yang belum pernah aku kunjungi. Di mana itu? Cirebon. Ketika Santi mengerti dan mengetahui Cirebon itu kalau naik bis itu 4 jam. Kalau itu sudah menjadikan keputusanmu, saya hanya bisa mendoakan dan saya nggak bisa mengantar sampai ke sana. Mudah-mudahan apa yang menjadikan ujian dan cobaan ini segera berhasil tuntas. Silahkan. Begitu dia nyampe di Pulau Gadung, dia naik bis menuju ke arah Cirebon. Di tempat terminal itulah dia kebingungan, jatuh pingsan. Awalnya mau dibawa ke rumah sakit, tapi ada orang katanya ditaruh di tempat musola yang ada di terminal. Ada orang yang mengerti, entah dia punya doa-doa bacaan apa, entah dia itu bisa memberikan sentuhan-sentuhan tangan dengan melalui minyak tak apa. Kemudian dia sadar, Nina sadar. Dan Nina tadi itu berbicara kepada orang yang menolong tadi itu bahwa saya ini mau berobat di Cirebon. Apakah benar ini tuh terminal Cirebon? Iya benar. Kamu mau bertujuan apa? Kata bapak tadi. Bapak tadi itu namanya Pak Kardi. Nina malu-malu kucing untuk berbicara karena ini tabu sekali. Bahkan Nina berdiam sejenak. Pak Kardi melanjutkan pertanyaannya, kalau kamu nggak mau berbicara, bagaimana saya bisa menolong kamu? Kemudian Nina mencoba memberanikan diri untuk mengutarakan apa yang dia maksudkan. Begini Pak, saya ini kan seorang gadis, belum pernah menyentuh laki-laki apalagi berhubungan. Tapi saya itu tiba-tiba itu
Perut saya besar seperti orang hamil. Seketika itu Nina menangis. Menangis sejadi-jadinya. Alhamdulillah Pak Kardi tadi itu mencoba merilai ucapannya. Ya sudah, saya mengerti. Kalau begitu, saya punya seorang teman yang akan bisa melanjutkan perjalanan kamu untuk berobat. Karena saya gak ada orang yang bisa saya tuju. Nanti kamu saya kasih alamat, datangilah orang itu. Di dalam perjalanan bertemu dengan saya ketika naik becak. Dia bertanya, Pak, saya itu mau ke daerah Kuningan. Mana Pak Kuningan itu? Oh masih jauh, harus naik helm dulu. Ada apa Neng? Kok buru-buru sekali, ini waktunya sudah mau maghrib, gak berhenti dulu. Iya Pak, perut saya udah besar. Saya ini hamil Pak, tapi saya nggak merasa hamil. Oh, jadi Neng ini mau mencari orang pintar. Iya Pak, begitulah. Oh, kalau saya mau mengantar, boleh nggak Neng? Ya asal Bapak juga punya niat baik Pak. Ya udah, insya Allah. Nah, ketika saya ajak sholat dulu, maghrib itu saya antar ke tempat sahabat saya. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki, semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Sahabat saya yang namanya Rodi. Sahabat saya itu punya kelebihan dan sesuai dengan cita-citanya. Dia itu ingin berguna bagi manusia. Ingin menolong manusia dalam kesulitan apapun. Ketika dia sampai di tempat tujuan di Kuningan, disitulah saya ceritakan kepada sahabat saya bahwa ini ada seorang perempuan yang bernama Nina. Dia berasal dari Jakarta. Maksudnya saya utarakan bahwa ini si Nina minta dibantu. Barangkali di luar kenyataan memang dia nggak hamil, tapi nyatanya dia hamil, perutnya besar. Ketika teman saya menyatakan, insya Allah saya sanggup untuk membantunya. Dan ketika itu pula dia hanya dideteksi melalui tangan begini, jarak sekira-kira 1 meter, dan menyatakan, oke, eta aya panyawat. Ada penyakitnya. Ada penyakitnya. Kemudian setelah dia minta izin untuk sholat sunnah 2 rakaat, disitulah ritual mulai digelar. Setelah ritual digelar, si Nina agak berjauhan karena dia tahu syariat gak boleh berdekatan.
Disitulah mulai ditarik Panyawat itu. Dan ketika Panyawat itu ditarik, bukan bonekanya yang ditarik, tetapi orang yang mengirimkan Panyawat di dalam perutnya itu. Ritual itu berjalan sekitar 1 jam lebih. Karena melalui dialog batin, dan saya juga nggak mengerti apa yang didialogkan itu. Dialog itu memakai bahasa Arab. Sehingga pada kesimpulannya si orang yang menaruh benda itu tidak terima. Disitulah bertengkar. Bertengkar dalam arti gerakan badan. Jadi dipukul kanan, dipukul kiri. Awalnya pakai silat. Karena dia punya fisik, lama-lama kan melemah silat itu. Akhirnya pakai raga. Ini si teman saya namanya Roti tadi itu. Raganya terpisah, ininya dalamannya yang bermain. Begitu ada sinar, klap, selesai. Dan orang pinter yang saya katakan dukun tadi itu sekejap tewak. Bukan meninggal, tapi nggak sadarkan diri. Disitulah Panyawat itu ditarik secara pelan-pelan. Tahan ya teh, ini mau diobatin. Banyak-banyak istighfar ya teh. Tahan ya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Melalui ilmu Allah, bukan melalui ilmu dukun atau siapapun. Teman saya ini orang syariatnya luar biasa. Tidak mau dipuji orang. Prosesnya gimana waktu mengeluarkan boneka dari perutnya tuh? Saya memang tidak bisa menceritakan. Sinar itulah yang bisa saya tangkap di dalam perutnya. Tapi tidak disentuh dengan tangan manusia. Saya katakan di sini, jasad dan dengan dirinya itu terpisah. Teman saya itu tadi bisa seperti itu. Jasadnya ini berdiam, tapi dirinya ini yang bekerja mengeluarkan itu. Hanya sinar aja. Jadi tidak seperti orang-orang yang dipegang perutnya terus keluar, tidak begitu. Ketika itu boneka diangkat, saya bilang Allahu Akbar. Itu kayak mengeluarkan warna-warni gitu boneka itu. Terpental boneka itu di tembok. Bek gitu. Nah, di situ mulai ya, karena ritual ini harus dengan suasana gelap, tidak boleh ada sinar yang terang. Disitulah lampu mulai dinyalakan, bahwa itu wujudnya boneka itu ada. Seperti apa? Bisa digambarkan? Bonekanya itu Plastik atau dari kain? oh bukan, dari kain. Dari kain. Kain halus, kain bludru. Dia itu berbentuk boneka. Terus ada wanita. Terus matanya itu bisa melerok kanan kiri. Itu sempat ditaruh di bawah. Dia bisa bergetar, berjalan. Bukan karena dia dikomandoi oleh dukun, bukan. Ini kecanggihan dari orang-orang yang si pembikin boneka ini. Sampai sekarang saya belum menemui boneka yang seperti ini. Sebesar apa Pak Musli? Tingginya boneka? Boneka ini 40 cm. Lumayan besar ya? Lumayan besar. 40 cm, terus gemuknya ini sekitar 35
lingkar 35. Jadi setelah diambil keluar, Ya, perut si Nina ini langsung kempes. kempes. Ketika diceritakan oleh teman saya Rodi tadi itu, bahwa Nina ini kena guna-guna. Bukan guna-guna dari seorang laki-laki, tapi guna-guna dari tantenya sendiri. Tapi awalnya sih tidak menyebutkan tantenya, menyebutkan inisialnya. Nah, inisialnya yang tahu adalah si Nina. Gitu dia dinyatakan selesai, diangkat. Tapi bekas-bekas dari molekul-molekul buhul-buhul yang ditarik itu masih ada tersimpan di sini. Masih ada. Dan itu suatu saat bisa kembali lagi, kata dia. Makanya harus dibersihkan di aliran air panas belerang yang mengandung belerang. Diceritakan di Kuningan itu ada satu saluran air belerang, tapi jarang digunakan oleh manusia karena itu ditutup, disumpel. Jadi orang tidak tahu. Dia yang tahu. Akhirnya paginya sempat nginep di rumahnya teman saya. Dia dimandikan di situ. Luar biasa panasnya. Luar biasa. Sampai dicelupin kepalanya 3 kali. Dicelupin. Tapi maaf, tidak telanjang. Tetap pakai baju. Dicelupin. Akhirnya segar kembali. Besoknya saya antar pulang. Dan saya katakan, kamu mau pulang kemana? Saya akan menemui Santi. Dan saya akan bekerja di sana. Mudah-mudahan apa yang menjadikan doa dari temanku itu diijabah, dikabulkan. Dan disinilah awal karir dia. Dari mulai dia berjualan mengikuti temannya, kemudian dia bisa punya modal sendiri, berdagang nasi padang. Disitulah dia mulai tercium oleh tantenya. Ketika tantenya mencium, tantenya mencoba ingin mengirim buhul-buhul jahat lagi. Tapi alhamdulillah Nina sudah banyak dibekali dengan pemikiran-pemikiran ilmu agama oleh teman saya Rodi tadi itu. Dan dia juga sudah dipagar, dalam artinya dipagar selama masih ada hal-hal buhul jahat yang menghampiri dia. Cuman disarankan sama Nina, jangan sedikit lengah tentang kehidupan. Perbanyaklah beribadah, kalau jodoh itu sudah di tangan Tuhan. Setelah tercium oleh tantenya, beberapa kali tantenya mencoba, tetap gagal. Sampai suatu ketika tantenya bangkrut berjualan dan menemui Nina. Alhamdulillahnya Nina itu masih mau menerima. Itulah hatinya Nina yang sangat baik. Dan tantenya juga berterus terang bahwa memang aku yang membuat, karena kamu tuh gak nurut sama saya. Kalau kamu nurut sama saya, ya mungkin kamu sudah enak. Tapi kenyataannya kamu yang enak. Saya sudah gak punya apa-apa. Tolonglah, saya ikut kamu. Akhirnya tantenya ikut dan dia menjadi orang yang beriman.
Dan mudah-mudahan hal itu menjadikan seorang manusia yang berhati mulia. Masih ada sampai sekarang bonekanya? Kalau sekarang saya sudah jarang kumpul ya, mohon maaf. Ketika 2015, 5 tahun kemudian, itu saya lihat masih ditaruh di buffet. Etalase? Ya, kemudian setelah dia punya anak besar, saya bilang itu dikasihkan ke orang. Soalnya ada tamu yang seneng dengan boneka itu. Boneka itu dibeli pinginnya, tapi nggak boleh bawa aja, dikasihkan tamunya. Dikasihkan tamunya, ceritanya seperti itu. Tapi mungkin sudah netral Pak ya? Sudah netral, sudah netral. Bapak ketemu Nina ini terakhir kapan Pak? Ketemu Nina itu ya tahun 2010 ya. Setelah sembuh dia ketemu lagi dengan Bapak? Sudah tidak bertemu lagi. Sudah tidak bertemu lagi. Nah Bapak tadi kan Nina tahu bibinya menemui Nina. Iya. Iya. Itu Bapak tahu dari mana? Saya ketemu dengan Pak Kardi di terminal. Pak Kardi ini pernah ke Jakarta bertemu dengan Nina. Oh. Pak Kardi menceritakan ketika saya mengantar anak saya naik bis ke Semarang. Ketemu Pak Kardi. Jadi Pak Kardi menceritakan. Ya, Pak Kardi ini bilang, Pak, saya kemarin ketemu dengan orang yang Bapak antar. Oh iya, gimana kabarnya? Udah baik Pak, sekarang sudah enak. Dia sudah berdagang. Bahkan Pak, itu orang yang mengganggu ngaku dia udah menyerah. Silahkan saya dilaporkan ke polisi. Tapi Nina gak tega, karena hatinya mulia. Ditariklah dia. Luar biasa Nina. Luar ini. biasa. Baik Pak Musli, ada yang mau dikatakan ke subscriber kita? Barangkali mau berpesan apa? Sobat Malam Mencekam, malam hari ini ada yang perlu saya sampaikan, bahwa kita ini manusia diciptakan Tuhan untuk mengisi dunia ini dengan keimanan yang cukup. Jangan sampai punya keimanan yang tipis sehingga sampai berbuat nekat seperti apa yang saya ceritakan tadi. Maka dari itu, ayo kita kembali kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kembalinya kita kepada Tuhan, kita akan menambah ilmu yang manfaat dan wawasan keimanan yang cukup, dan kita bisa mengendalikan setan ataupun makhluk gaib yang lain. Kita akan diberikan petunjuk, biarpun itu terjadi pada diri kita, kita tetap dalam keimanan yang nyata yang kita perbuat dengan baik. Begitulah apa yang bisa kami sampaikan. Sobat Malam Mencekam, cerita nyata ini benar-benar dialami oleh Nina dan diceritakan kepada Pak Musli. Pak Musli sendiri yang mengantarkan kepada orang pintar Pak ya. Pak Rodi masih hidup sampai sekarang Pak? Masih. Masih. Baik. Nah sobat, akhir dari kisah ini Pak Musli berpesan bahwa kita kembalilah kepada jalan Allah. Insya Allah ada jalannya Pak ya, apapun. Iya. Jadi sobat yang ingin bertanya, silahkan komentar di kolom komentar. Sampai di sini kisah dari Pak Musli. Terima kasih banyak Pak, kisah nyata dan menarik ini. Iya. Mudah-mudahan Terima Bapak selalu sehat Pak ya. Amin. Salam juga buat keluarga Pak. Amin. Ya, insyaallah. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.